Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Aziza, NPM 2215071001. Di sini saya akan menjelaskan pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi di suatu permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi bentuk, distorsi jarak, distorsi arah, dan distorsi skala. Dengan demikian, proyeksi peta didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Fungsi proyeksi peta. Proyeksi peta berfungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berbentuk elipsoid atau bola, ke koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan bidang datar. Dengan demikian, proses pemindahan informasi terkait lokasi dari permukaan bumi ke peta menjadi lebih mudah karena adanya proyeksi peta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanai Putri Lutfia dengan NPM 2215071008 dari kelompok 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi peta dibagi menjadi 3 bidang, yaitu planar, kerucut, dan juga silinder. Karena memilih pemetaan menggunakan proyeksi kerucut, berikut sedikit penjelasannya. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkar sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksi globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe, kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambar daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada proyeksi kerucut normal. Proyeksi kerucut normal itu jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Yang kedua ada proyeksi kerucut transversal, yaitu jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Dan yang terakhir adalah proyeksi kerucut miring atau oblique, yaitu jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Perkenalkan, nama saya Argadia Parama dengan NPM 2215071023 kelas A kelompok 4. Dasar pemilihan proyeksi peta. Dengan menggunakan proyeksi yang tepat, pembuat peta dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi pada saat proses proyeksi peta. Dasar pemilihan proyeksi peta adalah bahwa setiap transformasi akan menyebabkan pengaruh pada representasi jarak, arah, sudut, dan area. Dengan memiliki pengetahuan mengenai ini, pemilihan proyeksi akan lebih sesuai sehingga hasil pemetaan menjadi lebih akurat, sesuai dengan tujuan pemetaan. Pemilihan ini membutuhkan penyesuaian karakteristik sistem proyeksi dengan tujuan pemetaan. Banyak faktor mempengaruhi pemilihan proyeksi peta, antara lain 1. Tujuan pemetaan. Yang kedua ada nilai dan pengaturan distorsi setiap sistem proyeksi. Yang ketiga ada bentuk daerah secara keseluruhan. Karena kami mengambil fokus pada bidang pemetaan, maka kami akan menjelaskan mengenai fokus kami, yaitu tujuan pemetaan. Perkenalkan, nama saya Audrey Finazara Wahyudi dengan NPM 2215071007. Tujuan pemetaan. Ahli geografi dan ekologi akan menekankan pada luasan relatif daerah. Navigator, ahli meteorologi, astronot akan mengutamakan jarak dan sudut. Pemilihan didasarkan pada beberapa aspek utama. Misal, kesesuaian bentuk atau konformal, ekuivalen, azimutal, kewajaran penampilan, dan sebagainya. Untuk peta-peta yang memuat beberapa negara atau daerah yang luas, kita bisa menggunakan proyeksi berdasarkan letak lintangnya. 1. Proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan daerah kutub atau daerah lintang tinggi adalah
proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, atau sering disebut dengan proyeksi azimutal. Contohnya proyeksi Lambert Equal Area dan azimutal equidistant. Kedua, proyeksi peta yang sesuai untuk daerah lintang sedang adalah proyeksi peta dengan bidang proyeksi kerucut, seperti proyeksi polyconic Lambert Equal Area. Sedangkan yang ketiga, proyeksi peta yang sesuai untuk memetakan wilayah ekuator atau daerah lintang rendah adalah proyeksi yang menggunakan bidang proyeksi silinder, seperti proyeksi Mercator, Transverse Mercator, dan Universal Transfer Mercator atau UTM. Perkenalkan, nama saya Talita Dini Ramadhani Nabila, NPM 2215071013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai proyeksi kerucut. Karena pada pembahasan sebelumnya dibahas mengenai pemetaan menggunakan proyeksi kerucut terbagi atas proyeksi polyconic dan proyeksi Lambert Equal Area. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedua proyeksi tersebut. Yang pertama ada proyeksi Lambert Equal Area. Proyeksi ini umum digunakan, termasuk azimutal yang bersifat ekuivalen. Distori secara sistematis mengelilingi titik pusat dan dapat berlokasi dimanapun. Oleh karena itu, proyeksi ini berguna untuk daerah yang memanjang timur sampai barat dan berdimensi di utara selatan. Proyeksi Lambert namanya diambil dari ahli matematika Swiss, yaitu John Heinrich Lambert, yang mengumumkannya pada tahun 1772. Zenital identik dengan azimutal. Proyeksi ini juga dikenal sebagai proyeksi Lambert Zenital Equal Area. Proyeksi Lambert Azimutal Equal Area adalah pemetaan khusus. Proyeksi ini secara akurat merepresentasikan luas di semua wilayah, tetapi tidak merepresentasikan sudut secara akurat. Proyeksi Azimut Lambert Equal Area digunakan juga sebagai proyeksi peta dalam kartografi. Misalnya adalah Atlas Nasional Amerika Serikat menggunakan proyeksi azimutal Lambert Equal Area untuk menampilkan informasi dalam aplikasi Mapmaker online. Dan Europe Environment Agency atau Badan Lingkungan Eropa merekomendasikan penggunaannya pada pemetaan Eropa untuk analisis dan tampilan statistik. Proyeksi ini juga digunakan dalam disiplin ilmu seperti geologi untuk merencanakan atau memplotting orientasi garis dalam ruang 3 dimensi. Pembuatan plot ini dibantu oleh sejenis kertas grafik khusus yang disebut jaring skimit. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa proyeksi azimut Lambert Equal Area ini dapat digunakan untuk memetakan wilayah dari daerah timur ke daerah barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi polyconic. Selanjutnya ada proyeksi polyconic. Dalam proyeksi ini, semakin besar skala pemetaannya, maka semakin banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya itu ada, yang pertama ada kesamaan bentuk merupakan faktor yang paling penting. Yang kedua ada distorsi secara keseluruhan harus minimal. Dan yang terakhir ada peta-peta yang berdekatan harus dapat disandingkan dengan sesuai. Pada proyeksi polyconic dipilih untuk mengatasi hal-hal tersebut. Namun, proyeksi ini pula hanya akan menghasilkan peta-peta berdekatan yang dapat disandingkan pada arah-arah tertentu dan tidak pada arah yang lain.